saya sampaikan begini, itulah hasil hasil pertandingan yang menurut saya kalau dibilang fair juga belum tentu. Karena mengapa begitu? Saya ada dua hal alasan. Karena eh, saya mengapresiasi memberikan selamat untuk Argentina yang lolos ke fase final Piala Dunia 2026 ini. Meskipun ada beberapa macam catatan, di antara lain catatan itu adalah soal apakah nanti Messi bisa meraih sepatu emas. Kalau melihat per hari ini, ya, kalau nanti seandainya Messi mencetak gol di final 2 gol saja, bisa dikategorikan dia sebagai pemilik sepatu emas untuk Piala Dunia musim ini atau tahun 2026. Tetapi kalau Messi tidak mencetak gol, lalu Messi tanda kutip dicadangkan oleh Lionel Scaloni, menurut saya ini adalah bagian dari tactical approach yang dilakukan oleh jajaran pelatih coach, yaitu Lionel Scaloni. Nah, perdebatannya sekarang, kalau kita bicara siapa yang pantas mendapatkan viewers berupa berupa um, berupa kayak skematis This Impossible, menurut saya juga Messi. Namun demikian itu adalah bagian daripada satu alasan untuk mengatakan Messi lah creators, chefs and creators di ruangan itu. Nah, itu satu hal. Yang kedua adalah kalau kita bicara siapa yang mencetak gol lebih dulu di babak pertama di fase final nanti, prediksi saya sih Argentina. Saya kenapa memprediksi Argentina? Ya karena secara kualitas tim Argentina di atas lawannya. Tentu Argentina juga nggak menganggap remeh lawannya tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau Argentina menganggap remeh lawannya tersebut, basisnya akan berbeda. Logic time sepak bolanya pasti akan berbeda dengan apa yang kita bincangkan hari-hari ini. Nah, perebutan tempat ketiga menarik juga untuk kita bahas. Pertama begini, indikasi of the times to mind the pictures menurut saya ada, tetapi kemudian siapa yang meraih peringkat ketiga nanti kan kita temukan jawabannya di pertandingan besok pagi pukul 04.00 atau 04.00. Nah, dari sisi itu pemirsa dan juga para follower saya, baik itu di YouTube maupun di TikTok, saya mencoba tidak mengikutkan itu. Tapi fase bola, kreator bola itu sebenarnya kan tactical approach. Nah, kembali ke coachnya mau mendapatkan apa, benefit apa dari sini. Kalau coachnya, contohnya gini,
kalau coachnya variabelnya adalah benefit of the record atau of the record begitu, saya cenderung mengatakan coach itu lebih dari segalanya dalam unsur sepak bola. Tapi kalau di luar unsur sepak bola, saya bisa memastikan bahwa indikasi itu tampaknya tidak ada dan tidak ada di ukuran coach semacam seperti ini gitu. Saya pikir itu ya gini, kalau menurut saya apapun jadinya, apapun siapapun yang juara, itu yang terbaik. Pertama, by the scene saya berdiri di situ, by the scene saya berdiri di possible itu, this in posisi itu. Saya mengatakan kalau memang itu benar, prediksi dari masing-masing pengamat sepak bola, komentator sepak bola, saya lebih cenderung mengikuti apa yang dimau market. Saya lebih cenderung mengikuti apa yang dimau pasar dan juga apa yang dimau market. Nah, this impossible kalau kita mengatakan bahwa this possible, posisi Argentina per hari ini 2 hari menjelang dia menggunakan partai final itu menghadapi salah satu raksasa juga, Spanyol begitu, saya mengatakan this impossible. Tapi dalam posisi ini Argentina, saya mengharapkan jangan buru-buru menyerang Spanyol. Mengapa? Karena kalau buru-buru menyerang Spanyol lalu dia lupa dengan sistem pertahanan yang dimau oleh Lionel Scaloni, menurut saya bisa berantakan dan bisa kuatrik 2 kali ini. Kalau nanti misalnya Argentina yang juara, berarti juara 2 kali Piala Dunia yang di masa sekarang. Kalau di masa dulu kan sudah pernah, tapi di masa sekarang juga saya baru melihat Argentina itu bisa juara di Qatar 2022. Dan kalau nanti takdirnya besok malam itu takdirnya Lionel Scaloni bisa menjadi juara yang kedua. Nah, saya memprediksi secara formasi nggak terlalu jauh, bisa 4-3-3 ataupun bisa 4-2-3-1, atau yang lebih klasik itu formasi pakemnya 4-3-3. Nah, kalau saya boleh saran, Lionel Scaloni itu bisa mengaplikasikan 2 variabel taktikal. 1 4-3-3 formasi klasik, satu lagi 4-2-3-1 formasi humanitarian atau formasi luar biasa. Nah, dari sisi itu saya lebih cenderung ke format yang pertama, yaitu 4-3-3 gitu. Ya, kalau dalam skop itu kejuaraan apapun ya, kelas Asia, kelas dunia, memang pasti akan ada kontroversi soal wasit. Mengapa? Karena wasit di final ini, saya dapat info A1 ya dari bola.com itu menekankan bahwa wasit di masa final ini, apalagi memimpin pertandingan salah 2 daripada
satu pertandingan yang cukup menguras emosi menurut saya, ya harus fair. Wasit tidak boleh kanan dan juga tidak boleh kiri. Mengapa? Karena dia harus berdiri di tengah-tengah. Suka tidak suka, senang tidak senang, pasti nanti pemirsa penonton penonton kayak saya ini akan mengargumentasikan kalau wasitnya berat sebelah. Indikasi itu ada, ya. Indikasi itu ada. Tapi versi itu saya temukan di surveinya bola.com. Nah, mungkin menurut saya loh ya ini, mungkin indikasi itu bakal dibaca ketika nanti kita surveillance atau melakukan survei yang dibawahi oleh FIFA langsung. Nah, di sisi lain kontroversi FIFA mau memberikan cincin juara, menurut saya juga itu bagian dari riak-riak sepak bola di sisi yang lain. Tapi di sisi yang sama, flexibility dan this impossible, saya bilang flexible dan this impossible, itu yang saya pengen mengejar. Apakah Piala Dunia tahun ini itu sesuai target pemirsa TV atau tidak, atau share rating target dari pemirsa TV atau tidak. Nah, ini yang kita akan coba lihat nanti ketika Piala Dunia ini mungkin sudah selesai ya, di tanggal 21 nanti. Dari keseluruhan rating share itu pasti akan turun dan pasti akan kita bisa ketahui sama-sama di TV yang memegang official broadcaster terkait dengan siaran selama siaran Piala Dunia ini. Itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih.